Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rihanisa Fatia Widiatmo dengan NIM 2205-2360-9245. Di sini, saya akan menjelaskan tentang grafik pergeseran fungsi dan soal-soal yang diberikan sebagai soal UTS. Oke, langsung saja saya mulai. Saya sebagai anggota kelompok 3 akan menjelaskan grafik pergeseran fungsi yang akan kami buktikan. Untuk pergeseran fungsi sendiri ada dua, yaitu secara vertikal dan secara horizontal. Untuk rumus pergeseran vertikal, itu Y sama dengan Fx ditambah K, dengan K itu adalah konstanta. Untuk pergeseran horizontal, rumusnya Y sama dengan F dalam kurung X ditambah K, dan K-nya juga konstanta. Untuk menggeser grafik ke atas, K satuan, itu kita harus memasukkan nilai konstantanya itu lebih dari 0. Dan jika untuk menggeser grafik K satuan ke bawah, itu kita harus gunakan K-nya itu, angka konstantanya itu kurang dari 0. Begitupun dengan yang horizontal. Tetapi kalau horizontal, karena dia ke kanan dan ke kiri, jadi kalau misalkan untuk menggeser grafik ke kiri, konstantanya nilainya harus lebih dari 0, dan untuk um, menggeser grafik ke kanan, konstantanya harus kurang dari 0. Fungsi yang kelompok kami gunakan di sini adalah fx sama dengan 1/x. Di sini itu grafik fungsi aslinya dengan rumus yang tadi 1/x, dengan rumus fx sama dengan 1/x. Ini untuk X-nya kami ambil dari angka 0 sampai 15 untuk bilangan positif dan 0 sampai min 15 untuk bilangan yang negatif. Untuk Y-nya sendiri ini mengikuti dari rumus yang ini. Di sini terlihat grafiknya di sini dan seperti ini. Terus untuk yang pergeseran vertikal dulu. Untuk pergeseran vertikal ini untuk yang konstanta lebih dari 0, kami gunakan plus 2 sebagai contohnya. Jadi rumusnya Y sama dengan 1/x ditambah 2. Untuk X-nya sama dari 0 sampai 15, dan ini untuk Y-nya sudah dioperasikan sesuai dengan rumus yang ini. Bisa terlihat grafiknya, dari grafik asli dia bergeser 2 satuan ke atas. Dan untuk yang pergeseran ke bawah, di sini kita menggunakan konstanta kurang dari 0, yaitu minus 2. Ini bisa dilihat seperti yang terlihat pada layar, pergeseran grafiknya itu 2 satuan ke bawah. Untuk yang horizontal selanjutnya, yaitu rumusnya Y sama dengan 1/x ditambah 2. Ini untuk konstanta yang lebih dari 2. Nanti dia akan bergeser grafiknya 2 satuan ke kanan. Dan untuk yang horizontal pergeseran ke kiri, kita mengambil konstanta kurang dari 0, yaitu minus 2, sama kayak yang vertikal tadi. Ini dia bergeser 2 satuan ke kiri untuk grafiknya, dengan rumusnya Y sama dengan 1/x dikurang 2. Nah, dari pembuktian yang sudah kami lakukan, kesimpulan yang dapat kami ambil yaitu rumus pergeseran grafik yang kami buktikan ini benar. Yang kedua, untuk menggeser grafik secara vertikal ke atas, bisa dilakukan dengan memasukkan nilai konstanta lebih dari 0, dan untuk melakukan pergeseran grafik ke bawah, itu bisa dilakukan dengan memasukkan nilai konstanta kurang dari 0 untuk grafik secara vertikal. Dan untuk secara horizontalnya, kita bisa memasukkan nilai konstanta lebih dari 0 jika grafiknya ingin jika grafiknya ingin digeser ke kanan, dan ketika kita memasukkan konstanta kurang dari 0, grafiknya akan bergeser ke kiri. Nah, sekian untuk penjelasan pembuktian fungsi grafik fungsinya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan secara singkat soal-soal UTS yang diberikan. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan soal-soal UTS yang diberikan. Untuk soal pertama yaitu tentang depresiasi atau penyusutan. Di sini diketahui harga truk trailer seharga $100.000. Truk tersebut terdepresiasi dengan laju konstan $10.000 per tahun selama 10 tahun. Untuk pertanyaannya, yang A itu fungsi nilai Y setelah X tahun, dan untuk yang B itu kapan harga truk akan sebesar $55.000. Jawabannya untuk yang pertanyaan pertama, fungsi nilai nilai Y setelah X itu bisa ditulis dengan Fx sama dengan 100.000 dikurang 10.000 X. Di sini tandanya dikurang karena di soal diberitahu kalau truk tersebut terdepresiasi. Terdepresiasi itu artinya harganya turun sebesar $10.000 per tahun. Jadi nanti setelah 10 tahun
harga truk tersebut akan bernilai $0 atau sudah tidak ada harganya. Nah, untuk yang B, ini kita masukkan nilai $55.000 ini sebagai sebagai Y, karena Y adalah harga truk trailer. Jadi 55.000 sama dengan 100.000 dikurang 10.000 X, masukin fungsi juga yang tadi. Lalu ini 100.000-nya pindah ke kiri karena kita mau ngelompokin sesuai yang ada variabel sama enggak. Hasilnya didapat segini, minus 45.000 sama dengan minus 10.000 X. Ini karena sama-sama minus, jadi bisa dicoret aja. Lalu lanjut ke sini. Lalu tadi 10.000-nya itu pindah ruas ke kiri, sama kayak yang sebelumnya kita mindahin sesuai yang ada variabel sama enggaknya. Jadi hasilnya adalah 4,5. Nah, jadi harga truk tadi akan bernilai sebesar $55.000 setelah 4,5 tahun. Lalu lanjut. Lalu selanjutnya, soal kedua itu tentang penyerapan obat. Diketahui fungsinya yaitu Ft sama dengan 90 dikurang 52 ln 1 ditambah T dengan T-nya itu sama dengan lebih dari sama dengan 0 atau kurang dari sama dengan 4. Yang ditanya adalah jumlah unit awal obat, terus jumlah unit obat setelah 2 jam, dan menggambar grafik fungsi tadi. Untuk jumlah awal, karena dia di awal, jadi waktunya belum ada, jadi kita tulis T sama dengan 0. Lalu tuliskan fungsi yang tadi, substitusikan nilai T-nya, dan didapat hasilnya 90. Substitusi nilai T sama dengan 0 tadi. Terus untuk yang setelah 2 jam, T-nya diganti sama dengan 2, fungsinya masih sama, dan substitusi nilai T-nya ke angka 2, karena kan T sama dengan 2. Didapat hasilnya 32,873. Karena ini koma, jadi saya bulatkan ke atas, karena itu udah lebih dari 32,5 kan, jadi dibulatkan ke atas jadi 33. Nah, untuk gambar grafiknya sendiri kita harus mencari terlebih dahulu setiap T-nya. Jadi T sama dengan 0, T sama dengan 1, sama dengan 2, sama dengan 3, dan sama dengan 4. Karena di sini ada penjelasan T itu lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 4. Nah, setelah didapat hasilnya, itu baru bisa kita gambar grafiknya. Untuk yang T sama dengan 1, sama dengan 3, sama dengan 4, saya nggak cantumin di sini, tapi udah dihitung. Yang untuk T sama dengan 1 itu 54 dibulatkan juga. T sama dengan 3-nya itu juga hasil pembulatan sama dengan 18, dan T sama dengan 4 T sama dengan 4 itu juga hasilnya 6, itu hasil pembulatan juga. Lalu bisa digambar grafiknya seperti ini. Untuk sumbu Y-nya itu untuk jumlah unit obat, dan untuk sumbu X-nya itu untuk waktunya. Lalu selanjutnya soal ketiga yaitu tentang ekspansi thermal pada peralatan lab. Diketahui lebar batang awalnya itu 10 cm pada suhu 70 derajat Fahrenheit dengan fungsi Y sama dengan 10 ditambah T dikurang 70 dikali 10 pangkat minus 4 cm pada suhu T. Yang ditanya harus mempertahankan suhu ruangan seberapa dekat dengan T awal, yaitu sama dengan 70 derajat Fahrenheit. Habis itu menjawabnya, karena dia kayak memuai dan menyusut, jadi kita harus mencari dulu muai maksimalnya berapa dan susut maksimalnya berapa. Didapat muai maksimalnya itu 10,001 cm dan susut maksimalnya itu sama dengan 9,999 cm. Ini dari interval yang ada di soal. Untuk muai maksimalnya masukin fungsi yang ada di soalnya yang diketahui tadi, dan didapat hasilnya yaitu waktunya 80 derajat Fahrenheit. Dan untuk susut maksimalnya, ini gunakan angka yang susut juga, didapat hasilnya T sama dengan 60 derajat Fahrenheit. Nah, jadi agar toleransinya tidak melampaui batas, pertambahan suhu ruangan itu nggak boleh lebih dari plus minus 10 derajat Fahrenheit. Selanjutnya, soal terakhir yaitu tentang limit. Di sini limit X mendekati tak hingga dengan akar 8 X kuadrat dikurang 3 per 2 X kuadrat ditambah X.
Nah, untuk mengerjakan limit X mendekati tak hingga ini, kita harus membagi semua suku dengan variabel pangkat tertingginya. Di sini karena variabel pangkat tertingginya X pangkat 2, jadi semuanya dibagi X pangkat 2. Dan ini didapat hasilnya. Lalu, karena di sini masih ada variabel X-nya, ini yang 3 per X pangkat 2 sama ini. Nah, setiap suku yang masih ada variabel X-nya itu udah pasti hasilnya itu bakalan 0 karena X sama dengan X mendekati tak hingga tadi. Jadi sama dengan 0 didapat ini akar 8 per 2 sama dengan akar 4. Akar 4 itu hasilnya 2. Lalu untuk limit yang kedua yaitu limit X mendekati A dengan X kuadrat minus A kuadrat dibagi X pangkat 4 dikurang A pangkat 4. Ini yang X pangkat 4 dikurang A pangkat 4 ini difaktorin. Lalu ini bisa dicoret. Hasilnya akan 1 per X kuadrat ditambah A kuadrat. Lalu ini ditulis seperti ini karena kan setiap sukunya itu punya limit masing-masing. Jadi kayak gitu dimasukin. Ya karena punya limit masing-masing. Terus ini yang X kuadrat tambah A kuadrat ini dikeluarin dari tanda kurungnya masing-masing dan bisa ditulis seperti ini. Dan lalu X-nya ini tuh di substitusiin nilainya ke A karena kan tadi di sini limit X mendekati A. Jadi hasilnya 1 per A kuadrat tambah A kuadrat. Nah, A kuadrat tambah A kuadrat ini bisa ditulis sama saja kayak 2A pangkat 2A kuadrat. Jadi hasil akhirnya adalah 1 per 2A kuadrat. Oke, mungkin sekian video untuk penjelasan grafik pergeseran fungsi dan soal-soal UTS-nya. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.